Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Oke, jadi pagi hari ini saya cek ya, kemarin kan habis bongkar gearbox. Terus rencananya hari ini kita mau coba tes jalan. Tapi sebelum kita jalan, kita cek dulu ya, apakah masih ada rembesan atau bocoran ya di bagian bawah. Ini biasanya nih kalau pagi itu sampai mengalir ke bagian ini. Nah, coba kita lihat bagian bawah. Tadi malam sih sempat dibawa keluar sedikit sebentar ya untuk tes jalan sedikit. Oke, so far nggak ada kelihatan tetesan, di lantai pun nggak ada. Oke, nanti kita cek juga level olinya sebelum kita jalan, tapi sebelumnya kita nyalakan dulu mobilnya. Oke teman-teman, simak terus videonya. Jangan lupa yang baru mampir untuk subscribe, like, dan beri komentar. Nyalakan juga tombol loncengnya. Oke, let's do it. Oke, mobil sudah dipanaskan, terus sudah diparkir di posisi tanah yang lebih datar. Kalau di parkiran tadi di garasi itu agak turun, jadi takutnya nggak pas ya. Sekarang kita coba cabut, terus kita lap dulu. Oke, ya wajar lah, ini olinya kurang, nanti kita tambah gitu ya. Oke, barusan saya sudah isi, nggak banyak ya, tadi sekitar 250 sekalian ngabisin yang ada di sini, 290 mili. Sekarang kita cek lagi. Oke. Ya, sudah di garis ya, udah kelihatan tuh. Jadi pas di susah nunjukinnya, pegang handphone satu, nah itu pokoknya udah kelihatan tuh ya, udah naik. Oke, sekarang kita jalan. Oke teman-teman, jadi kita sudah ada di dalam mobil, caranya kita mau berangkat. Oke teman-teman, jadi hari ini kita sudah tes jalan mobil Honda City Z ini setelah kemarin melakukan perbaikan pergantian seal torque converter ya. Kita udah seharian jalan muter-muter, kalian test drive, dan beberapa hal yang berubah ya setelah dilakukan perbaikan. Sebenarnya sih nggak signifikan ya, karena secara performa matic nggak ada masalah, cuman masalahnya di bocor aja. Cuma kemarin setelah dibongkar ada beberapa hal yang sedikit ada perubahan. Yang pertama ya tongkat shifter nih ya, tongkat persneling ini jadi lebih enak digerakkan ya, antara perpindahannya itu dari P, R, terus ke N, ke D, dan seterusnya itu lebih enak ya. Kalau kemarin ternyata waktu dibuka gearboxnya itu shifternya itu kendor, bautnya itu kendor, jadi agak pada saat dipindahkan dari D ke P atau dari N ke R itu kurang enak aja waktu itu. Tapi sekarang sudah lebih enak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perpindahan gigi tetap sama, smooth. Ya kemarin kickdown kabelnya cuma di setting sedikit
Jadi perpindahannya sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan yang awal, karena memang nggak ada masalah juga dengan performa Matic-nya. Terus memang ada PR lagi kemarin, kalau teman-teman lihat di videonya ya, nanti silakan teman-teman tonton dulu video yang pertama yang saya buat ya kemarin waktu nurunin atau ganti seal torque converter. Jadi teman-teman kalau lihat di video saya itu ada bagian engine mounting yang sudah mulai retak. Nah ini jadi memang getarnya sih udah terasa ya, udah mulai terasa sebelum dibongkar, dan sekarang juga masih terasa karena belum saya ganti. Kemarin mau diganti, tapi karena memang montirnya juga sebenarnya dia udah ada kerjaan lagi setelah bongkar mobil ini, dia ada kerjaan yang lain, jadi untuk nungguin spare partnya itu kelamaan ya. Akhirnya dipending dulu, kata dia masih bisa lah untuk dipakai. Jadi nanti ada PR berikutnya, mungkin kita akan bongkar engine mountingnya. Nah di kolom komentar mana ada yang tanya kenapa nggak sekalian ganti kopling set ya atau apa gitu. Kalau nggak salah di kolom komentar ada yang nanya ke saya, terus saya ya memang mumpung bongkar turun gearbox ya, tapi memang kalau dipikir Matic itu sebenarnya kalau untuk internalnya ya, selama dia tidak delay, tidak jeduk, terus tidak ada masalah mengenai perpindahannya, sebenarnya nggak usah di overhaul, nggak usah diganti koplingnya, karena emang kondisi masih bagus. Karena untuk Matic itu umurnya bisa panjang ya, bisa sampai 10 bahkan sampai 15 tahun, bahkan sampai ada yang 20 tahun. Kondisi Matic tuh nggak ada masalah selama cara pakainya benar gitu. Terus ada yang tanya berapa biayanya. Biaya rata-rata memang sudah sama, saya tanya di beberapa bengkel. Ada yang paling mahal waktu itu pernah saya tanya itu sampai 1,5 juta, itu juga saya kaget. Jasanya 1,5 juta, jadi saya nggak jadi deh. Kan kemarin sebelum saya putuskan untuk bongkar di rumah itu, saya sempat survei dulu ke beberapa bengkel. Ada sih bengkel yang spesialis CTZ, cuma memang jauh di Kranji, jadi ya udahlah, saya cari yang dekat-dekat aja. Saya cari bengkel-bengkel yang kelihatan bisa, terus saya tanya satu persatu. Dari 4 bengkel yang saya survei, 1 yang fantastis harganya, dia minta jasanya 1,5. Saya mikir 1,5 mahal sekali ya kan. Akhirnya oke lah, yang penting dapat info dari 1 bengkel. Bengkel kedua di dekat tempat kerja, saya sekalian mampir, saya tanya 750.000. Oke. Terus bengkel ketiga saya tanya 750.000, dan akhirnya saya ketemu montir yang bisa dipanggil di rumah dan harganya pun sama 750.000. Enaknya kalau bongkar di rumah ya gitu, kita apa ya istilahnya ya kita bisa lihat langsung, terus kita bisa tanya-tanya juga. Terus enaknya lagi suatu saat nanti ada masalah kita bisa panggil. Yang penting ya kontaknya kita simpan ya, kayak dokter pribadi aja. Jadi kalau ada apa-apa tinggal calling, nggak usah ke bengkel. Dan kalau memang sudah dipegang oleh 1 orang, kalau terusnya dipegang oleh 1 orang mobil itu jadi enak lah, kayak punya dokter pribadi. Ya terus terang kalau saya pribadi belum mampu untuk bongkar Matic sendirian ya, karena itu berat. Kemarin teman-teman juga mungkin secara di videonya bisa lihat ya, prosesnya agak berat ya. Memang ya gearbox sama mesinnya itu harus dipisahkan, padahal partnya cuma ganti seal doang. Makanya kayaknya emang bener juga ya kalau dipikir-pikir, sekalian turun kenapa nggak ganti apa namanya tuh packingnya, packing lagi apa, kopling setnya gitu. Ya iya sih bener, cuma ya gitu, nggak mungkin cuma habis 1 juta 2 juta, itu bisa lebih lagi ya. Nah itu jadi alasan saya kenapa nggak ganti kopling setnya sekalian ya, karena emang Maticnya nggak ada masalah. Jadi buat apa saya bongkar. Dan saya juga sudah konsultasi sama montirnya, ya nggak masalah, nggak usah dibongkar. Nah itu jadi untuk hasilnya seperti itu. Dan nanti ini kan sudah muter-muter nih teman-teman ya, mungkin sudah ada berapa puluh kilo ya. Saya tadi pagi ya sama anak-anak jalan sama keluarga, sekalian ya ngabisin mau liburan nih, liburan sekolah sudah mulai selesai.
ya ajak anak-anak aja muter jalan, terus ya paling makan lah kayak gitu. Cuman sambil kita tes jalan mobil udah macet-macetan, terus udah jalan di tol tadi, cuman saya nggak rekam aja nih sekalian di arah mau pulang. Nanti di rumah kita cek lagi ya apa namanya bagian gearbox maticnya di bagian bawah, apakah benar-benar sudah selesai masalahnya, kebocorannya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita cek setelah sampai rumah ya. Atau misalnya kalau sampai rumah ini kan udah mau gelap nih, udah mau maghrib, mungkinan nanti besok pagi kita update ya apa namanya kelihatan di bawah kolongnya. Biasanya kalau pagi itu sudah ada tetesan oli di bagian di lantai di garasi. Tapi nanti kita lihat besok pagi, nanti saya tunjukin ke teman-teman. Intinya hari ini saya sudah coba test drive ya pagi, terus tadi di siang, terus muter, dan sekarang sudah arah pulang. Oke, sebelum kita pulang, kita mampir dulu nih. Kita mau makan es krim. Es krim apa nih? Mixio. Mixue. Mixio apa Mixue nih? Mixio. Oke, ini es krim Mixio. Oke, teman-teman, ini salah satu es krim favorit. Ini belum lama. Apa namanya? Tapi di situ tulisnya since 1997 ice cream and tea Mixue. Bacanya apa ya? Bacanya apa kakak? Bacanya apa itu? Mixue. Mixue tulisan itu. Mixue. Pikue. Baru dinyalain, ini udah mau maghrib soalnya. Oke, jadi ini es krim Mixue. Apalah itu pokoknya di situ. Pokoknya nih es krim favorit. Udah berapa kali kesini. Ada es krim kon, ada es krim boba. Ya lumayan lah ya, rasanya kok enak sih. Susunya berasa, terus wafernya ya. Konnya itu kan bisa dimakan, itu rasanya enak. Harganya nggak terlalu mahal. Dari yang 8.000 sampai 16.000. Yang kon itu 8.000 dia, tapi lebih besar ukurannya daripada McD. Kalau McD kan segitulah besar ya, tapi ini lebih munjung lagi dia, ujungnya tuh lebih tinggi krimnya, es krimnya maksudnya. Terus yang favorit lagi itu yang boba sundae, itu enak banget. Teman-teman boleh coba lah, pokoknya kalau mampir ke daerah Ciputat. Kayaknya ini banyak ininya nih cabangnya, ada nggak di daerah teman-teman masing-masing? Daerah teman-teman tinggal apakah ada tuh mixu kayak gini? Kalau tulisannya sih since 1997, berarti ini sudah old. 97 berarti berapa tahun mas? Mixe. Coba dikurangin. 26 ya? 24. Hah? 24. 24. Dikurangin 2022 dikurangi 1997. Ayo. 127. 5 4 26. 3 2 26 bener. 1. Hah? 26. Masa sih? Itu benar? 26? Iya. Enggak dong, 2022. Iya. 25 tahun. Jadi ini sudah 25 tahun. Kayaknya franchise ini. Oke, kita sudah dapat es krimnya. Sekarang kita lanjut pulang. Ini sudah mau maghrib, paling nanti kita mampir dulu ke masjid untuk sholat. Ya, ini es krimnya nih. Gede kan? Oke teman-teman, kita mampir dulu ke masjid. Kita mau sholat maghrib dulu, baru lanjut kita pulang. Ya oke teman-teman, sekarang pagi ini kita mau cek yang kemarin setelah kita test drive ya, muter-muter nggak terlalu jauh sih, cuman ya lumayan lah untuk test drive.
Setelah kita cek yang di atas aman, sekalian kita cek radiatornya. Waktu itu kan sempat dikeluarin. Oke, radiator aman. Di reservoirnya, siapa tahu takutnya kurang. Oke, masih aman kelihatan. Mungkin kalau dari kamera nggak kelihatan kayaknya, tapi kelihatan kok dari sini. Nah, yang terpenting kita cek bagian bawah. Nah, waktu itu kan biasa tuh ngalir ya di bagian bawah sini. Sekarang kita lihat tidak ada tetesan kering ya. Oke, itu emang minyak-minyak atau oli-oli bekas kemarin bongkaran, belum kering semuanya, tapi yang pasti tetesan udah nggak ada lagi di bagian gearbox itu. Oke. Ya, oke, senang banget ya, alhamdulillah sudah berhasil proses penggantian sealnya, dan alhamdulillah sudah dipakai jalan test drive, dan hari ini dicek pagi ini tidak ada lagi rembesan dan bahkan tetesan sudah nggak ada. Jadi lantai sekarang sudah bersih dari oli. Ya, oke teman-teman, alhamdulillah berarti sudah aman sekarang. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu videonya untuk hasil dari pembongkaran atau ganti seal throttle converter. Like kalau suka, jangan lupa subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya. Oke, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.